Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita menjadi orang percaya. Ketika kita mengalami hal di mana kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Namun ketika kita begitu banyak yang dapat kita kerjakan, kita juga tahu kita tidak dapat melakukan dengan baik tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar kalimat seperti ini. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara, kalimat ini mungkin pernah saudara dengar. Dan dari kalimat ini kita mendapat pesan bahwa setiap orang percaya tidak boleh tidak. Dia harus berdoa. Orang percaya tidak boleh bermalas-malasan untuk tidak berdoa. Sebagaimana dia tidak boleh bermalas-malasan untuk tidak bernafas. Namun kalimat ini juga berarti bahwa berdoa adalah aktivitas yang sifatnya pembelajaran seumur hidup kita. Kita tidak pernah bisa menjadi seorang yang ahli di dalam berdoa. Karena melalui berdoa, kita secara progresif semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang kelima, ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta merupakan penyakit yang banyak dialami pada masa itu. Oleh karena itu, di daerah-daerah tertentu dapat dijumpai orang-orang yang terkena penyakit kusta. Saudara, mereka adalah orang-orang yang benar-benar kehilangan harapan. Karena pada masa itu penyakit kusta belum dapat disembuhkan. Oleh karena itu, tidak heran, saudara, ketika orang kusta berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka permintaan mereka jelas, yaitu supaya Tuhan mentahirkan mereka. Itulah yang dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana orang kusta memohon Tuhan mentahirkannya. Saudara, apakah yang firman Tuhan ajarkan dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara, berdoa adalah belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup. Namun ia juga berdaulat di dalam kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, orang kusta yang dijumpai oleh Tuhan Yesus kemungkinan mengalami kusta yang sangat parah. Karena Alkitab berkata, orang itu penuh kusta. Namun yang sangat indah adalah dia memang mempunyai penyakit secara jasmani.
Tetapi dia mempunyai mata rohani yang sangat baik tentang Yesus. Karena perkataan dia adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, dari kalimat ini merupakan satu pengakuan akan siapakah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau dapat mentahirkan aku. Tapi bukan hanya dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Berdaulat. Jika Tuhan mau. Saudara, berdoa adalah belajar mengakui akan kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Seumur hidup kita, ketika kita belajar berdoa, maka kita selalu belajar mengakui kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Disitulah saudara, kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Dan kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang mohon belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi dia berdaulat untuk berkata tidak kepada kita. Ketika dia mengabulkan doa kita, bukan karena kita baik, tapi karena dia berdaulat untuk menjawab doa kita sesuai dengan hikmatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah belajar mengakui kekuasaan Tuhan berimbang dengan kedaulatannya. Seringkali ketika kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita sangat menekankan kepada kuasanya. Sehingga kita berkata, Tuhan, bukankah engkau sanggup menolong saya? Mengapa engkau tidak tolong saya? Tapi kita lupa akan kedaulatannya. Namun jika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatannya, tetapi kita kurang percaya dia Maha Kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar berdoa adalah belajar mengenal Tuhan yang Maha Kuasa dan mengenal Tuhan yang Maha Berdaulat. Saudara, disitulah saudara, di dalam keseimbangan itulah kita boleh melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita selalu bersyukur dalam segala hal ketika kita berdoa, apapun jawaban Tuhan, kita bersyukur. Dialah Tuhan. Dia yang berdaulat. Tapi dia yang berdaulat, dia juga Maha Kuasa dan mengasihi kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus tidak selalu menanggapi keinginan orang banyak. Karena ia datang untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Di dalam kesibukan apapun, dia selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, menarik sekali dari kisah yang diceritakan dalam Injil. Tidak selalu Yesus memenuhi keinginan orang banyak. Karena memang Yesus datang adalah untuk melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Demikian juga hidup kita. Hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang atau memenuhi keinginan semua orang. Tapi yang sangat penting adalah kita memenuhi keinginan Bapa di surga. Sehingga kita perhatikan dalam segala kesibukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada waktu, sediakan waktu, sisihkan waktu untuk berdoa. Saudara, jikalau kita menyisakan waktu kita, maka kita tidak ada waktu untuk berdoa. Tetapi jikalau kita menyediakan waktu untuk berdoa, maka waktu-waktu yang lain kita bisa kelola dengan baik.
Saudara, betapapun kita sibuk dalam hidup kita, kita tidak boleh melalaikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melalaikan waktu berdoa kepada Tuhan, kita kehilangan berkat yang sangat besar dalam hidup kita, yang sangat mempengaruhi hidup kita. Mungkin ketika engkau dan saya melalaikan 1-2 kali, engkau tidak merasa apa-apa. Namun engkau sesungguhnya telah kehilangan berkat yang sangat besar. Seberapa besar? Yaitu sebesar Allah yang maha besar itu. Karena ketika engkau berdoa, engkau sedang mendapatkan Dia dalam hidupmu. Dan lebih indah lagi, Tuhan mendapatkan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang berada di dalam tangan Tuhan, saudara, dia menjadi begitu berharga karena Tuhan mencintai kita. Saudara, mari sediakan waktu untuk berdoa. Kalau engkau tidak sediakan waktu, engkau kehilangan hal yang paling berharga di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kami harus belajar berdoa. Terima kasih dari seorang kusta kami belajar bagaimana kami boleh punya iman, mengakui kedaulatan Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi. Dan kami lihat bagaimana Engkau menjamah orang kusta itu. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lalai berdoa, dekat dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan berkat terbesar dalam hidup kami. Karena kami boleh memiliki Engkau dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, Engkau memiliki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.